Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi. Kade mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca sudah dijelaskan minggu lalu, dan sekarang kita akan membahasnya lebih dalam, disertai dengan contoh-contoh kalimat dari teks deskripsi. Nah, kita lihat kembali ciri-ciri teks deskripsi yang sudah Ananda catat minggu lalu, dan selanjutnya akan dibahas satu persatu. Yang pertama, memerinci objek secara subjektif, itu artinya menjelaskan objek tersebut dari sudut pandang si penulis teks deskripsi, sehingga pendengar atau pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Nah, itu contoh kalimatnya, silakan Ananda baca. Di contoh kalimat tersebut dijelaskan secara rinci objek yang dideskripsikan sehingga kita seolah-olah bisa melihat bagaimana matahari terbenam dengan sangat indah. Selanjutnya memerinci bagian-bagian objek. Ini diambil contoh dari teks Pantai Parangtritis. Nah, pertama dijelaskan tentang daerahnya dengan detail. Kemudian dijelaskan bagaimana pemandangannya dengan rinci juga, dan juga dijelaskan bagaimana pemandangan di sore hari dengan sangat rinci sehingga kita seolah-olah bisa melihat pemandangan tersebut. Dan di kalimat rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh, itu seakan-akan bisa kita rasakan. Nah, jika dicontohkan kepada manusia, bagian-bagian objek itu berupa ciri fisik, sifat, dan kemudian pandangan si penulis terhadap orang yang dideskripsikan tersebut. Nah, menggambarkan secara konkret. Nah, itu artinya jika kita mendeskripsikan keindahan, dijelaskan keindahan yang seperti apa. Kemudian jika keramaian yang seperti apa. Nah, ini contohnya. Coba lihat contoh kalimat kedua, itu menggambarkan keramaian. Disebutkan, pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Nah, dijelaskan bagaimana ramainya. Nah, ini menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Sinonim itu artinya persamaan kata. Nah, contohnya baik. Kata emosi kuatnya bisa berupa tulus, ramah, penuh kasih. Begitu juga dengan indah. Bisa kata emosi kuatnya elok, molek, permai, menakjubkan, memukau, memesona. Contohnya, apabila kita ingin mengatakan pemandangan yang luar biasa indah, bisa diganti dengan kata menakjubkan. Coba lihat dari contoh yang ada. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Nah, itu untuk menyebutkan betapa indahnya pantai tersebut. Digunakan kata kemolekan supaya artinya lebih dalam. Nah, contohnya jika kita ingin mengatakan suatu pertunjukan luar biasa, bisa kita gunakan kata memukau. Contohnya, misalnya penampilan siswa dari MTSN 1 Kota Pariaman pada saat pentas seni sangat memukau. Kemudian menggunakan kalimat rincian, contohnya terumbu karang berwarna-warni. Disebutkan warna-warninya apa saja. Ada oranye, abu-abu, dan hijau muda. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Kemudian menggunakan kalimat serapan panca indera. Yang pertama seolah-olah bisa melihat, yang kedua seolah-olah bisa mendengar, dan yang ketiga seolah-olah bisa merasakan. Ini yang ketiga seolah-olah bisa merasakan. Pertama, seolah-olah bisa melihat semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Nah, dari deskripsi ini kita seolah-olah bisa melihat bagaimana semburat warna merah keemasan di langit tersebut. Nah, kemudian yang kedua, seolah-olah bisa mendengar. Ini contohnya,
Suara burung bersahut-sahutan melengkapi kedamaian pagi di pedesaan. Nah, suara burung bersahut-sahutan itu seakan-akan kita bisa mendengar suara burung tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu contoh kalimat seolah-olah bisa merasakan. Nah, ini contohnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Nah, rasa hangat berbaur dengan lembutnya angin sore. Di sini kita seolah-olah bisa merasakan bagaimana hangat tersebut. Nah, itu contoh-contoh kalimat yang Ibu sajikan, dan nanti Ananda akan mencari sendiri kalimat, Ananda akan mencari ciri dari teks deskripsi ini di contoh teks deskripsi yang akan Ibu bagikan nanti.